Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abdillah, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abdillah, mahasiswa Universitas Zainul Hasan dari program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video presentasi yang membahas tentang salah satu metode pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran PAI, yaitu metode konsep mapping atau pemetaan konsep. Tujuan video presentasi, video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah, model dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tujuan untuk memperkenalkan dan menjelaskan secara komprehensif metode konsep mapping, mulai dari pengertian, kelebihan, dan kekurangannya, cara penerapannya dalam pembelajaran, hingga contoh aplikatif dalam konteks pendidikan agama Islam. Harapannya, video ini bisa menjadi referensi dan inspirasi untuk rekan-rekan calon pendidik dalam memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif dan efektif. Penjelasan singkat tentang metode concept mapping. Metode concept mapping atau pemetaan konsep merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan diagram atau bagan untuk menunjukkan hubungan antar konsep atau ide. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Joseph de Novak pada tahun 1970-an dan digunakan untuk membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih terstruktur. Dalam pembelajaran, peta konsep berguna untuk menyusun dan mengorganisasikan informasi yang didapatkan dari suatu materi menjadi bagian-bagian penting yang saling berkaitan. Biasanya, peta konsep dimulai dari ide utama yang ditempatkan di bagian tengah atau atas, kemudian bercabang ke bawah atau ke samping menuju konsep-konsep pendukung lainnya. Kelebihan dan kekurangan metode konsep mapping. Kelebihan 1. Meningkatkan pemahaman siswa secara menyeluruh. Dengan melihat hubungan antar konsep, siswa dapat memahami materi secara mendalam, bukan hanya menghafal. Kedua, melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Siswa diajak untuk menganalisis, mengelompokkan, dan menyusun ide secara logis. Kekurangan pertama, membutuhkan waktu dan bimbingan. Tidak semua siswa terbiasa membuat peta konsep, sehingga perlu arahan guru secara bertahap. Kedua, bisa terlalu rumit. Jika materi terlalu banyak, peta konsep bisa menjadi kompleks dan membingungkan. Cara penerapan metode konsep mapping dalam pembelajaran PAI. Pertama, pemilihan materi. Guru memilih materi yang bersifat konseptual dan memiliki banyak subtopik seperti rukun iman, akhlak, atau sejarah Nabi. Kedua, pengenalan konsep. Guru menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar secara umum, lalu menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berkaitan. Ketiga, pembuatan peta konsep. Siswa diminta membuat peta konsep secara individu atau kelompok. Guru bisa menyediakan template dasar untuk mempermudah. Keempat, presentasi dan diskusi. Setelah selesai, siswa mempresentasikan hasil peta konsep mereka. Ini bisa menjadi sarana untuk menguatkan pemahaman sekaligus belajar dari kelompok lain. Kelima, refleksi dan penilaian. Guru memberikan umpan balik dan menilai berdasarkan keterkaitan antar konsep, kelengkapan informasi, dan kreativitas penyajian. Contoh, penerapan dalam pembelajaran PAI, misalnya pada materi rukun iman, guru bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok diberi tugas membuat peta konsep tentang 6 rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, hari kiamat, dan takdir. Setiap kelompok menjelaskan keterkaitan antar rukun iman dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti bagaimana iman kepada takdir mendorong kita untuk bersabar dan ikhtiar dalam menghadapi ujian hidup. Manfaat metode Contoh penerapan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama, memfasilitasi Misalnya pada materi rukun iman, guru bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok diberi tugas membuat peta konsep tentang 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, dan takdir. Setiap kelompok menjelaskan keterkaitan antar rukun iman dan aplikasinya.
dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana iman kepada takdir mendorong kita untuk bersabar dan ikhtiar dalam menghadapi ujian. Metode konsep mapping adalah salah Manfaat satu metode pendekatan konsep mapping pembelajaran yang sangat dalam berguna dalam menggali proses pembelajaran pemahaman pendidikan siswa. agama Islam. Dengan metode ini, Meningkatkan siswa daya tidak hanya ingat. memahami materi Struktur secara visual utuh dan dari terstruktur, peta konsep tetapi membuat juga informasi diajar lebih mudah diingat dan kreatif. diulang kembali Meski memiliki ketika beberapa kelemahan, dibutuhkan. dengan bimbingan dan penggunaan yang tepat, metode ini bisa Dan menjadi juga alat yang membentuk efektif pola pikir dalam meningkatkan terstruktur. kualitas pembelajaran. Siswa belajar Ucapan menyusun terima kasih. informasi secara logis Terima dan kasih runtut. Saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah, Dan model juga dan strategi memudahkan pembelajaran guru PAI, menilai. serta Guru kepada dapat melihat teman-teman langsung mahasiswa sejauh yang mana sudah menyimak pemahaman video ini siswa dengan dari baik. peta Mari kita konsep sebagai yang calon mereka buat. pendidik terus mengembangkan Kesimpulannya dan yaitu menerapkan metode berbagai konsep mapping metode adalah pembelajaran salah yang satu inovatif, pendekatan kreatif, pembelajaran yang sangat dan berguna menyenangkan dalam agar proses pendidikan agama Islam tidak pembelajaran hanya pendidikan dipahami agama secara Islam. teori, tetapi Dengan juga metode mampu ini, siswa diterapkan tidak hanya dalam memahami kehidupan materi nyata. secara utuh Wassalamualaikum dan struktur, warahmatullahi tetapi juga wabarakatuh. diajak untuk berpikir kritis dan kreatif. Meski memiliki beberapa kelemahan, dengan bimbingan dan penggunaan yang tepat, metode ini bisa menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah model dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, serta kepada teman-teman mahasiswa yang sudah menyimak video ini dengan baik. Mari kita sebagai calon pendidik terus mengembangkan dan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan agar pendidikan agama Islam tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga mampu diterapkan dalam kehidupan nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.